Kemarin ada yang nanya sama gue nih, Bang, lebih baik kerja sama orang apa bisnis sendiri? It's a bit, it's a bit, it's a bit weird question actually. Ini sebenarnya tinggal tanya ke diri sendiri ya, goals lu apa sih sebenarnya? Gak semua orang itu goal utamanya kaya loh, atau duitnya banyak bermiliar-miliar di tabungan. I mean, ya memang sih, most of people berpikir seperti itu. Nanti gue kaya dulu, duit gue banyak, bla bla bla, money can buy you happiness. Oke, oke. Tapi nggak semua itu kan, nggak semuanya lead ke sana gitu loh. Karena at some stage of life, contoh gitu ya, at some stage of life kita akan menerima fase acceptance. Biasanya udah 35 ke atas atau 40, maybe gue ada few friends like yang dia udah fase acceptance aja, ya udahlah hidup gue kayak gini, gue nikmatin aja lah gitu, dibawa happy aja gimana, gue nggak mau terlalu mikirin duit miliar apa, bikin pala gue stres, gue nggak bisa senyum katanya. Ya gue juga bukan orang tipe bisnis, ngapain pusing gitu kan, udah gue cukup kok, yang penting cukup, makan kenyang, udah tidur nyenyak, udah gue happy. Nah sih, jadi again pertanyaan gue adalah satisfaction level lu sampai mana nih bos? Nggak ada baik buruknya sih menurut gue. Jadi jawaban tercepatnya itu adalah kenali diri anda sendiri. Okay. Maksudnya kenali diri anda sendiri apa nih? Okay. Bisnis itu very risky. Satu, it's not meant for everybody. Okay. Bisnis itu nggak ada yang selamanya. Bisnis itu pasti suatu saat akan bangkrut. Ya nggak tahu ya bangkrutnya. Intinya bertahan. Intinya bisnis tuh kayak hidup gitu loh. Bisnis itu kayak hidup. Bisnis itu lu bisa gedein, bisa jalanin. Oke. Bertahan itu tidak pasti. Yang bangkrut itu pasti. Pertanyaannya cuma kapan? Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa setahun, bisa 100 tahun, bisa 200 tahun. Oke. Contohnya kayak ya banyak kan udah sering denger kan kasus-kasus yang perusahaan-perusahaan yang udah gede banget gitu, kayak Martakil kalah sama brand lokal lah, atau Forever 21 bangkrut lah, atau like huge business itu bangkrut. Sebenarnya kenapa dia udah gede gitu aja bisa bangkrut, bla bla bla. No. You have to understand the logic of business first. Bisnis itu yang pasti itu bangkrut. Pertanyaan cuma kapan? Generasi lo, generasi anak lo, atau generasi cucu lo, apa mesti cuma bulan depan lo bangkrut gitu. Nobody knows. Bangkrut itu pasti. Okay? Dan nggak semua orang itu bisa handle namanya ketidakpastian. Tidak semua orang itu bisa handle itu. Ketidakpastian itu tidak enak bos. Oke. Makan gak bisa senyum, tidur tidak bisa pules. Contohnya saya nih, begadang tiap hari, nggak bisa tidur, otak muter terus. Kok bisa begitu? Nah, masalahnya kan nggak semua orang seperti itu ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi sebenarnya intinya aja, mendingan kerja atau bisnis gitu. Kalau goal lu secara finansial, gue udah ngomong 100% bisnis, atau lu mau self growth crazy, lu berkembang secara personal ya, menggila lah kasusnya. Lu mau go crazy, lu mau bijaksana, lu mau learn, lu mau punya ini, punya ono, lu mau bangkrut, lu just business. Udah, that's it. Okay. Tapi ada tapinya ya, lu harus belajar gila-gilaan, lu harus berani modal, berani resiko, everything lah. Ya, gue bisa jelasin lebih in depth sih, but it's pertanyaannya apakah worth it? Karena gue juga kenal beberapa bisnis yang hidupnya berantakan secara finansial, dia mapan, ready,
um, udah kaya banget deh, tapi malah hidupnya berantakan. Nah, balik lagi aja sih perspektif ya, maunya gimana. Kalau menurut lu uang itu segalanya, then no question us, business is everything. Okay. Makanya banyak orang Cina, orang Cina Indo ya, gue juga Cina Indo, dan menjelaskan bahwa orang harus bisnis, harus dagang, harus gini. Kenapa? Mata duitan. Chinese love money. Okay. Dia nggak peduli tuh sama esensi of happiness, dia nggak ngerti of esensi of work-life balance. Fuck work-life balance, no work-life balance. Money. I love smell of money. Itulah kenapa makanya dia tekanin bisnis dagang, karena the first primary goal in life, penggaris tolak ukur dia itu cuma uang, gak ada lagi. Okay. Akan tetapi kalau lu mencari hal lain, okay. For example, gue mau nyaman, gue mau happy, gue mau ya pokoknya Sabtu Minggu gue mau libur gitu. Ya gue mau kerja, and I want to enjoy my life. Okay, gaya bule. Okay. Ya jangan bisnis, bos. Lu mau kerja 9 to 5, gue mau habis itu gue mau enjoy my life. Okay. Jangan bisnis. Ngapain lu bisnis? Lu kalau udah bisnis begitu goal lu mah lu mabok gitu loh. Akan tetapi juga lu jangan pernah ngedumel tentang uang, karena lu dapat itu, uang lu nggak dapet. Sedangkan bisnis kebalik, kadang-kadang duit dapat, waktu udah pasti nggak dapet lah ya, waktu udah pasti nggak ada. Okay. Tapi kadang-kadang duitnya juga nggak ada, sekalinya nggak ada ekstrim, sekali ada ekstrim. Jadi pilih aja sih sebenarnya. Jadi kalau nanya gue, jadi intinya aja ngomong muter-muter loh gitu kan. Intinya mendingan kerja moralnya apa bangun bisnis sendiri, bro. It's your life. What do you want? Tanya dulu sendiri. Okay. Lu mau apa? Lu mau enjoying life? Biasa orang ada fase hidup di masa muda, dia mau enjoying their life. Kenapa dia mau menikmati masa muda dia? Ya udah, lu kerja aja gitu kan, 9 to 5. Sore pulang, main, weekend hang out, jalan-jalan, abis selesai, udah kan. Abis itu kerja lagi, I hate Monday, bla bla bla. Nggak apa-apa, enjoy the flow. Tapi di saat hidup lu udah terasa berat biasanya, wah gue butuh duit nih, gue butuh dana, nikah nih kayak gitu kan. Lu udah mulai nih financial problems, teman-teman gue punya mobil, gue nggak punya mobil, gue harus kerja lebih banyak nih. Nggak bisa kan, mau nggak mau apa? Hustling, okay? Hustle culture, okay? Double job, triple job. Nah, belum nonton hustle culture, nonton dulu tuh, gue ada videonya lagi tuh. Mana yang baik, mana yang nggak baik. Hustle culture, udah hustle, lama-lama ujung-ujungnya itu akan jadi self-employed biasanya. Stepnya, biasanya dari karyawan, self-employed jadi pedagang bisa jadi pebisnis. Tapi banyak juga yang stuck dari situ ya, dari karyawan ke self-employed, stuck di self-employed sampai the rest of his life. Ada yang ke pedagang stuck for the rest of his life. Ada yang berhasil melewati fase pedagang, mereka jadi pebisnis. Karena nggak semudah itu ya, teorinya aja ngomong basnas bisnis tai kodok. Yang ada biasanya orang stuck jadi self-employed for the rest of his life dan nggak tahu harus ngapain, biasa modal kurang apa segala macam, balik ke dunia kerja udah nggak bisa gitu loh, kayak gitu lah, muter-muter aja. Jadi menurut gue ya itu, silakan ambil conclusion sendiri. Lebih baik bisnis apa kerja bang gitu. Bro, kalau lu nanya gue personal, okay, gue mendingan bisnis. Why? Kalau gue pertama,
gue mau belajar sebanyak-banyaknya, segila-gilanya. Okay, I wanna experience life semaksimal mungkin. Itu goal gue. Okay, I only live once, YOLO coy. Kalau gue prinsipnya gitu. Money is a bonus. Okay, money itu bonus coy. Tapi gue mau belajar banyak hal di hidup ini. Gue pengen tahu gimana sih cara orang lihat duit, gimana cara ngasilin duit, gimana cara gue bisa ngajarin anak gue, gimana cara gue bisa bikin orang maju, gimana gue bisa serap sebanyak-banyaknya. Itu goal gue, kenapa gue jadi pebisnis. Money is a bonus, gak munafik, mau duit. Ya kalau nggak ada duitnya juga berhenti juga sih. Tapi ya, I mean, that's the fun part of doing it. Dan dulu gue juga, dulu gue karyawan selama 15 tahun. Dan gue sangat akuin, gue lebih bahagia jadi karyawan daripada gue berbisnis. Gue berbisnis 4-5 tahun, itu udah kayak neraka. Makanya kalau if you looking for a state of happiness, being employee is the best way. Kalau lu mau merasakan roller coaster kehidupan, ups and down, crazy shits, smell of love, smells of money, berbisnis lah.